Shalom Jemaat GKI Damai, kita bersyukur karena pada tahun ini Tuhan telah memimpin kita memasuki usia yang ke-27, menembus pandemi seperti meniti di atas seutas tali dengan mata tertutup. Kita harus benar-benar mengandalkan pimpinan Tuhan, menjadi panduan utama agar kita tidak salah dalam melangkah. Tahun ini Tuhan memberikan kita kado 2 bonus misi, yaitu merawat jemaat dalam suasana pastoral yang membangun, serta memadukan digitalisasi dan jaringan sebagai pendukung pelayanan terpadu. Mari pererat gandeng tangan kita dengan tambahan keduanya agar perjalanan pelayanan kita lebih semangat dan penuh kekuatan. Perhatikanlah satu sama lain dan bukan saling meninggalkan di saat yang sulit. Jika Tuhan menanam kita di jemaat ini, apa yang sudah kita berikan bagi GKI Damai? Mari kita tumbuhkan saling percaya dan memberi yang terbaik agar GKI Damai terus menjadi berkat bagi masyarakat. Shalom Jemaat GKI Dharma Permai. Kita dengan penuh sukacita menaikkan syukur kepada Tuhan oleh karena di masa pandemi kita masih bisa merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-27. Ini merupakan privilege dari Tuhan atas gereja kita. Karena di tengah segala keterbatasan, kita masih bisa merayakan hari ulang tahun sekalipun dengan segala kesederhanaan. Itu semua membuktikan bahwa tangan Tuhanlah yang menopang gereja kita. Maka itu untuk hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, kita percaya. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Maka biarlah ini menjadi satu pengharapan. Tuhan beserta dengan kita, menjamin gereja kita apapun yang terjadi untuk kita memasuki tahun ke depan dengan penuh pengharapan. Selamat ulang tahun keluarga damai. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dimohon untuk berdiri. Shalom keluarga damai. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Pada hari ini kita boleh merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-27. Walaupun masih dalam kondisi terbatas karena keadaan, kita patut tetap bersyukur kepada Tuhan karena dengan berkat kemurahannya kita masih bisa bersama-sama bertahan dalam kondisi pandemi ini. Marilah kita ungkapkan syukur melalui nyanyian 1 tahun lagi. Satu tahun lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. 1 tahun lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku.
satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Tuhanmu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, sekian lama kita tidak berjumpa di dalam ibadah di tempat ini, di gereja Tuhan. Dan pagi hari ini, puji Tuhan, kasih setia Tuhan yang menopang kita, sehingga Tuhan memberikan anugerah, kesempatan, dan juga kesehatan untuk kita boleh hadir pada saat ini. Dan secara istimewa, kita akan menaikkan syukur kita atas hari ulang tahun gereja kita yang ke-27. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah ini menjadi sebuah momentum di mana di tengah segala keadaan kita boleh mengalami ketenangan karena Tuhan beserta dengan kita. Di dalam ketenangan itu, kita boleh mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita akan bersama-sama menaikkan syukur dengan pujian, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang di hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati mengaku dosa kami, karena seringkali di dalam segala keadaan yang kami tidak pernah menduga kenyataan terjadi tidak seperti yang kami harapkan, lalu disitulah kami
mengalami ketakutan dan kekecewaan. Mengapa ini terjadi? Dan disitulah kami marah kepada Tuhan. Lewat pertanyaan-pertanyaan kami yang sebenarnya itu justru membuat kami berdosa di hadapan Tuhan. Karena kami tidak mengalami ketenangan. Ampuni dosa kami ya Bapa. Dan biarlah dengan pengampunan-Mu kami dibuat oleh Tuhan menjadi tenang. Sehingga disitulah kami melihat penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, jauh melebihi segala keadaan yang terjadi. Inilah kami ya Bapa, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Jemaat yang terkasih, mari kita akan menyiapkan hati kita untuk kita membaca dan merenungkan, dan kiranya Allah Roh Kudus yang akan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, persiapkanlah hati kami, sehingga melalui firman yang kami baca dan kami renungkan, kami dibuat mengerti, dan kami diberi kuasa untuk melakukan apa yang kami mengerti dari firman-Mu. Sehingga kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, dan juga gereja, kami sungguh melihat kehadiran Kristus itu nyata, berdaulat atas kehidupan kami. Sehingga disitulah kami mendapatkan ketenangan dan kami menerima kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan terambil di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-6, ayat 50 bagian B, sampai 51 bagian A. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Injil Markus pasal 6 ayat 50b dan 51a. Demikian. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka. Dan
angin pun redalah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang menyimpan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepat tanggal 9 November merupakan hari ulang tahun GKI Darmo Permai. Dan pada pagi hari ini, 14 November kita akan merayakan hari ulang tahun gereja kita yang kita kasihi. Tema yang menjadi perenungan kita atas firman Tuhan, tenang dan pasti menang. Tema ini idenya dari Pendeta Samuel Kristiono ketika kami mengadakan meeting untuk memikirkan, mempersiapkan hari ulang tahun gereja kita ini. Dan saya kira ini tepat sekali. Dan firman Tuhan menjelaskan tentang hal itu. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kalau kita memperhatikan dari perikop yang ada, sebuah kisah yang menceritakan tentang perjalanan para murid Tuhan Yesus untuk menyeberangi Danau Galilea untuk sampai di daerah Betsaida. Tetapi di tengah perjalanan itu mereka tidak pernah kepikir akan menghadapi satu situasi, satu kondisi, yaitu angin sakal, di mana perjalanan mereka menjadi terhambat. Mereka terancam dan mereka terkuras tenaganya. Karena angin sakal itu merupakan satu fenomena alam yang itu tidak bisa diprediksi. Kapan itu terjadi? Dan kekuatannya sejauh mana? Itu tidak akan bisa dipahami, dipersiapkan. Sekalipun mereka ini para nelayan, kalau sudah menghadapi angin sakal, itu mereka kewalahan. Tidak sedikit yang akhirnya mereka mengalami kondisi perahu mereka itu tenggelam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini memberikan satu gambaran bahwa perjalanan hidup itu unpredictable. Tidak ada seorang pun yang akan bisa tahu dengan persis apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami. Para murid pun juga berharap perjalanan mereka itu aman, lancar, menyenangkan. Apalagi mereka setelah menyaksikan mujizat di mana Yesus memberi makan 5.000 orang itu. Mereka mengalami, mereka tahu, mereka merasakan tentang Yesus itu. Jadi saya membayangkan ketika dalam perahu itu, dalam perjalanan itu mereka masih memperbincangkan tentang kuasa Yesus. Luar biasa. Dengan harapan ketika mereka memperbincangkan tentang Yesus, itu tidak akan ada masalah. Tetapi kenyataannya berbeda. Mereka menghadapi angin sakal itu, di mana angin ini dengan kekuatan tertentu itu berbalik arah. Perahu mereka saat itu belum ada mesin, saudara, jadi hanya mengandalkan tenaga angin dan juga dari dayung tenaga manusia. Maka ketika angin ini berbalik, wah itu membuat mereka kelabaan. Kenapa? Karena tidak akan sampai ke tujuan. Maka itu ketika Tuhan Yesus melihat dari kejauhan itu, mereka bersusah payah. Kenapa? Supaya arah perahu itu akan tetap ke depan. Tetapi anginnya berbalik. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hidup memang unpredictable. 2 tahun lalu, saya masih ingat kita merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-25, itu ada fun walk. Dan kurang lebih sekitar 500 jemaat jalan rame-rame bersama keluarga. Waduh, itu menyenangkan sekali. Dan lebih surprise lagi bagi saya adalah ketika pulang, sampai di halaman parkir kita ini, kita senam bersama, saudara. Dan baru kali itu pendeta ikut senam, saudara. Dan senamnya pun senam yang energik, aerobik, saudara ya.
Waduh, begitu saudara ya. Wah, ini belum tentu saya akan senam ini lagi. Dan betul ya, tidak ada acara apapun ulang tahun gereja kita. Unpredictable Bapak Ibu. Demikian juga di dalam kondisi kehidupan kita, keluarga kita, kesehatan kita, apapun, pekerjaan. Karena masa pandemi itu datang dengan tiba-tiba. Sehingga membuat kita ini kebingungan, kita ini kewalahan. Maka itu mari kita belajar dari peristiwa para murid Tuhan Yesus. Ketika menghadapi kondisi yang unpredictable itu. Mereka ketika di dalam situasi yang sulit itu, Yesus datang. Yesus datang. Ini memberikan satu gambaran bahwa di dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga, sebagai gereja Tuhan, ketika di tengah segala kesulitan apapun, Yesus datang, Yesus hadir. Maka itu supaya tenang, maka di sini kita belajar daripada para murid, yaitu untuk berpusat kepada Kristus. Jemaat yang terkasih, ada dua hal. Yang pertama, jemaat berpusat kepada Kristus. Para murid itu berpusat kepada Kristus. Lalu yang kedua itu mengandalkan penuh kepada Kristus. Kita melihat jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika para murid itu problem oriented, mereka kepayahan. Sampai pada akhirnya ketika Yesus datang, mereka melihatnya itu hantu. Saudara, ini juga menegaskan kepada kita, jikalau kita problem oriented, di masa pandemi ini kita hanya berpusat kepada masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan. Seringkali Tuhan hadir itu kita tidak sadar. Dan ini yang membuat kegelisahan, membuat kecemasan, membuat ketakutan itu semakin menguasai kehidupan kita. Maka itu tidak heran di tengah masa pandemi ini justru banyak keluarga suami istri yang bercerai. Bukan hanya mereka yang non-Kristen, tetapi juga pasangan-pasangan Kristen pun juga tidak sedikit yang mengalami perceraian. Karena mereka hanya problem oriented, yang dilihat itu hanya masalahnya, kekurangannya, kesulitannya, dan seterusnya. Saya berharap gereja kita di hari ulang tahun yang ke-27 ini bukan problem oriented, tetapi Christ oriented. Berpusat kepada Kristus. Karena Kristus selalu hadir di dalam segala keadaan. Bukan hanya 2 tahun lalu di dalam kemeriahan kita, tetapi juga pada saat ini di dalam segala keterbatasan kita, di dalam segala kesederhanaan kita, Tuhan Yesus tetap hadir. Maka ketika para murid itu berpusat kepada Kristus, disitulah mereka mulai bisa mengalami ketenangan. Menarik sekali ketika Tuhan Yesus memerintahkan dengan satu kata, tenanglah. Saudara, kata tenang di sini ternyata artinya bukan heninglah atau senyaplah. Tidak, saudara. Cuman memang LAI menerjemahkan dengan kata tenang. Tetapi ketika saya melihat di dalam bahasa aslinya, itu sebagaimana King James Version itu menerjemahkan be of good cheer. Cheer di sini memberikan satu gambaran bukan situasi yang tenang, saudara. Artinya teduh, senyap, hening begitu. Tetapi ini ungkapan perasaan kegembiraan. Mungkin suasananya bisa suasana yang menakutkan. Tetapi responnya itu bukan karena keadaan, tetapi kehadiran Tuhan Yesus. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan tenanglah. Tenanglah itu artinya menyambut aku ada bersama kamu. Saya teringat saudara, ketika saya gendong anak saya, nikah waktu itu masih kecil, mungkin usia 3 tahun atau 4 tahun ketika kami masih di Semarang, itu pada saat lampu mati,
karena saya gendong dia, nikah itu ngoceh gitu ya, ngomong. Padahal itu situasi mendadak itu seharusnya takut gitu ya. Tetapi karena dia tahu dia ada di gendongan saya sebagai papanya, maka dia bisa merespon situasi itu bukan karena keadaannya yang menakutkan, tetapi kebersamaan dia dengan papanya. Jadi ketika saya merenungkan para murid ini, mengapa Yesus mengatakan tenanglah? Untuk menegaskan bahwa dalam situasi apapun, sadarlah bahwa aku ini bersamamu. Aku ini tidak akan meninggalkan engkau. Maka itu ketika saya merenungkan pada bagian ini, saya teringat pujian di dalam Kidung Jemaat 410 ya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Saudara, pujian ini digubah pada sekitar abad 18 oleh Joseph Gilmore. Dia seorang hamba Tuhan yang pada saat itu sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat untuk melayani. Tetapi di tengah perjalanan itu menghadapi hujan badai yang begitu deras. Lalu di dalam situasi seperti itu dia ingat firman Tuhan, Mazmur 23. Tuhan membimbing aku. Tuhan memimpin aku. Ketika Tuhan membimbing itu berarti otomatis Tuhan menyertai. Sehingga dia menggubah lagu ini. Ketika kita Christ oriented, berpusat kepada Kristus, apapun yang terjadi, kita boleh tetap mengalami tenang. Dan dengan tenang itu, karena kita bersama dengan Tuhan Yesus, itu ada damai sejahtera. Sehingga tidak ribut carpe diem. Yang kedua, mengandalkan penuh kepada Kristus. Ini menarik sekali ketika Tuhan Yesus setelah berkata tenanglah, Yesus melanjutkan dengan satu kalimat. Aku ini aku, bukan hantu seperti yang kau pikirkan. Ini aku. Saudara, kata aku dipakai kata ego yang menegaskan tentang eksistensi, keberadaan secara utuh. Tidak ada satu bagian yang tidak dimunculkan, dijelaskan. Ketika Yesus mengatakan ini aku, berarti keberadaannya yang ada di dalam kekekalan itu sebagai Allah, itu ada bersama dengan murid-murid. Wah, ini ketika saya merenungkan bagian ini, kenapa Yesus sangat berkepentingan sih ngomong, tenanglah, ini aku. Padahal para murid itu barusan menikmati mujizat Yesus membuat 5.000 orang itu kenyang bahkan sisa. Kok para murid bisa jadi langsung lupa? Ini bukan karena Yesus berubah wajah, bukan saudara. Tetapi karena pikiran mereka yang hanya berorientasi pada masalah, sehingga hidup mereka itu seolah-olah ditentukan oleh masalah. Padahal hidup mereka tidak ditentukan oleh masalah, tetapi Tuhan yang melampaui masalah itu. Maka itu Yesus ingin menegaskan, ini aku, masih kurang apa lagi? Kalau aku bersamamu, masih adakah yang kurang di dalam hidupmu? Jemaat yang terkasih, para murid perlu penegasan ini. Dan biarlah ini juga menjadi penegasan dari Tuhan untuk gereja kita yang berulang tahun ke-27. Sampai kapan gereja ini berdiri, kita tidak tahu. Tetapi yang kita percaya bahwa Yesus sang kepala gereja itu beserta kita. Beserta dengan gerejanya. Apapun masalahnya, Yesus tetap bersama. Dan biarlah ini menjadi sebuah kerinduan kita. Sekaligus juga secara pribadi menjadi refleksi kita. Kalau hari ini kesulitan karena pandemi, kita boleh tetap percaya. Tuhan
menyertai kita. Sehingga kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Jadi ketenangan bukan karena kita banyak deposito, banyak aset, jaminan-jaminan itu dari apa yang kita punya, bukan. Karena semua itu bisa hilang lenyap. Tetapi yang menjamin hidup kita adalah Tuhan yang telah menciptakan kita. Maka itu Tuhan Yesus ingin menegaskan, ini aku. Lalu baru di situ Tuhan mengatakan jangan takut. Bukan jangan takut dulu baru Yesus mengatakan ini aku, bukan. Ini aku, jangan takut. Saudara, ketika Tuhan Yesus menegaskan jangan takut, itu akan lebih mudah dijalankan oleh para murid. Lebih mudah untuk diterima, dirasakan oleh para murid. Kenapa? Karena kebersamaannya dengan Yesus. Yesus itu selalu ingin membuktikan bahwa dia itu ada bersama. Sehingga kalau Tuhan Yesus mengatakan jangan takut, itu Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa masa depan hidupmu itu tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh aku yang menyertai kamu. Jemaat yang terkasih, saya rindu. Gereja kita 27 tahun, itu bukan menceritakan hebatnya gereja kita, tetapi hebatnya Tuhan yang telah mendirikan gereja kita ini. Demikian juga hidup kita pada saat ini. Sekalipun di tengah masa pandemi kita masih bisa ada sebagaimana adanya pada saat ini. Itu karena Tuhan yang menyertai kita. Sehingga ke depan yang unpredictable ini, kita masih bisa mengalami satu kemenangan demi kemenangan. Artinya kita tidak takut, iman kita boleh tetap dikuatkan oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih, biarlah di hari ulang tahun gereja kita, walaupun di tengah segala kesederhanaannya, kita percaya yang menjadi istimewa adalah ini aku. Kristus hadir untuk kita sekalian. Sehingga hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita boleh tenang dan pasti menang. Selamat ulang tahun gereja kita. Selamat ulang tahun bagi kita sekalian sebagai jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Persembahan pujian, paduan suara para pelayan GKI Damai akan mempersembahkan pujian. Di tempat ini, karena panggilan kudus, kurniamu yang melimpah. Taklah takutkan dan mengikat kami, jabat keluarga yang ramah penuh kasih. Aku telah berdoa
Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur 27 tahun Tuhan memelihara gereja kami. Bagaikan perahu di tengah lautan, kadang bisa mengalami kondisi teduh, tenang, tetapi kadang penuh badai dan gelombang. Tetapi kami sungguh bersyukur, sekalipun di masa pandemi, akhirnya kami dapat merayakan hari ulang tahun gerejamu ini. Dan biarlah ini juga sekaligus menjadi momentum kami diingatkan melalui firman-Mu, supaya kami berpusat kepada Kristus, bukan pada persoalan yang kami hadapi. Dan kami boleh mengandalkan kepada Kristus yang terus bersama dengan kami, sehingga kami pada akhirnya mendapatkan kemenangan demi kemenangan karena Kristus yang menjamin masa depan. Kami juga menyerahkan untuk setiap kami ya Bapa, kiranya hari-hari ke depan kami percaya Tuhan yang menopang di dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, terlebih lagi di tengah pelayanan kami. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terlebih lagi pada momen-momen ulang tahun gereja kami ini. Sehingga kami bukan hanya berkeluh kesah, tetapi justru kami semakin mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Masa depan gereja ini ada di dalam genggaman tangan kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan jamah. Mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan topang. Sehingga di dalam segala keadaan, gereja kami, jemaat-Mu, itu semakin mengalami kehadiran Tuhan. Relasi mereka dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba waktunya kita akan bersama-sama melayankan peneguhan untuk penatua. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka, melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI dalam satu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah.
Mereka melayani dan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur sebab Engkau, ya Tuhan Yesus Sang Raja Gereja, telah berkenan untuk memilih saudara-saudara kami yang akan diteguhkan sebagai penatua untuk periode yang akan datang ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang memperlengkapi saudara-saudara kami ini dengan hikmat surgawi. Di dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Saya mohon untuk jemaat berdiri, jemaat saja. Calon penatua untuk tetap duduk. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung para calon yang diteguhkan sebagai penatua? Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Sekarang para calon penatua dipersilahkan berdiri. Saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan keteladanan saudara dalam kesetiaan, pelayanan, dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia, kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawaban saudara Bapak Elvin Gunawan? Ya, saya percaya dan bersedia. Puji Tuhan. Apakah jawab saudara Ibu Grace Imelda? Ya, saya percaya dan bersedia. Puji Tuhan. Apakah jawab saudara Bapak Haryono Handoko? Ya, saya percaya dan bersedia. Puji Tuhan. Apakah jawab saudara Bapak Kurniawan Suwarso? Ya, saya percaya dan bersedia. Puji Tuhan. Apakah jawab saudara Bapak Samuel Tobing? Ya, saya percaya dan bersedia. Puji Tuhan. Untuk selanjutnya, apakah jawab
Saudara Bapak Diki Benyamin Budi. Puji Tuhan. Apakah jawab Saudara Ibu Inggang Mardiati? Ya, saya percaya dan bersedia. Puji Tuhan. Apakah jawab Saudara Ibu Trisnawati Budiman? Ya, saya percaya dan bersedia. Puji Tuhan. Apakah jawab Saudara Ibu Wanda Luhulima? Ya, saya percaya dan bersedia. Puji Tuhan. Demikianlah apa yang mereka sudah jawab di hadapan jemaat dan juga di hadapan Tuhan, maka mereka akan menerima peneguhan. Bapak Kurniawan Suarso dan Bapak Samuel Tobing untuk maju berlutut. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan untuk kembali. Selanjutnya untuk Bapak Diki Benyamin Budiman, Benyamin Budi, Ibu Inggang Mardiati, Ibu Trisnawati Budiman, dan Ibu Wanda Luhulima. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Yang tadi sudah diteguhkan bisa berdiri bersama-sama menghadap ke depan untuk menerima berkat Tuhan. Dan setelah berkat ini dipersilahkan jemaat berdiri untuk menyanyikan doksologi. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Allah Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara penatua yang baru, Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis jemaat ini, maupun dalam lingkup-lingkup klasis sinode wilayah dan sinode GKI. Silakan diucapkan bersama-sama.
Puji Tuhan, kini penatua baru silahkan menghadap ke arah jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung penatua baru ini? Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menerima saudara penatua yang baru. Kami berjanji memberi dukungan, kasih, dan doa kepada mereka yang hidup dan bekerja di antara kami, menjadi pemimpin yang melayani, agar jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman, dan pengharapan. Puji nama Tuhan, kami persilahkan untuk penatua yang bertugas. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum penyerahan piagam penatua akan kami bacakan. Piagam peneguhan penatua nomor 3 sampai 11 garis miring PPNT garis MJ DP garis miring 11 garis miring 2021. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Darmo Permai Surabaya menyatakan bahwa Bapak Elvin Gunawan, Ibu Grace Imelda, Bapak Haryono Handoko, Bapak Kurniawan Suarso, Bapak Samuel Tobing, Bapak Diki Benyamin Budi, Ibu Inggang Mardiati, Ibu Trisnawati Budiman, Ibu Wanda Luhu Lima, telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan 2021 sampai 2024 dalam kebaktian pada hari Minggu 14 November 2021 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat di Jemaat GKI Darmo Permai, Jalan Raya Prada Indah nomor 9 Surabaya, dan dilayani oleh Pendeta Andreas Catur Wismantono. Surabaya 14 November 2021, Majelis Jemaat GKI Darmo Permai Surabaya, Ketua Penatua Diki Benyamin, Sekretaris 1 Penatua Lili Yulia Ningsih, dan Pendeta yang melayani Pendeta Andreas Catur Wismantono. Dipersilahkan untuk menyerahkan piagam. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu Penatua yang baru diteguhkan bisa kembali ke tempat duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selain para penatua yang baru diteguhkan, ada beberapa penatua yang telah menyelesaikan masa tugasnya dari 2018 sampai 2021. Kami selaku Majelis Jemaat dan juga mewakili segenap Jemaat GKI Darmo Permai mengucapkan terima kasih kepada para penatua yang telah memberikan segalanya dalam menunaikan tugasnya sebagai penatua. Dengan hormat kami memanggil Bapak Agus Handoko, Ibu Endah Larasati, Bapak Heru Tandrianto, Bapak Max Kusumo, Bapak Kristianto Setia Nugroho untuk maju ke depan dan menerima piagam. Dipersilahkan. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan apresiasi dan memberi tepuk tangan kepada teman. Terima kasih, dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Jemaat dimohon untuk berdiri.
Marilah dengan mengingat akan baptisan kudus, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Bapak Ibu dapat melalui scan QR code yang ada di bangku di sebelahnya Bapak Ibu, atau bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan melalui dalam bentuk uang tunai dapat memberikannya, memasukkannya di kotak persembahan yang ada di depan gedung gereja ini usai ibadah. Mari kita akan mempersembahkan persembahan kita dengan mendasarinya dari Nats 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17a. Marilah dengan penuh syukur, terkhusus di hari ulang tahun gereja ini, kita mempersembahkan persembahan ini dengan didasari dari Nats 1 Tawarik. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan kita memberikan persembahan kita dengan menaikkan pujian sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, baik hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan di dunia kita pun, anugerah dan berkah yang tak terbilang terus, semula dan mudah. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Ya, mari Bapak Ibu saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Hari ini kita juga akan masuk di dalam perayaan ulang tahun gereja kita ya Bapak Ibu yang ke-27 tahun. Sekalipun di tengah pandemi, kita sungguh tetap bisa syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan itulah yang memampukan gereja kita boleh ada hingga saat ini. Perayaan ulang tahun ini akan secara simbolis akan dirayakan dengan lilin yang ada di depan ini, di tengah logo GKI Damai dan tulisan usia 27 tahun. Lilin ini menjadi simbol bahwa sungguh Tuhanlah yang menyertai perjalanan kehidupan gereja kita selama 27 tahun. Lilin ini nanti akan dinyalakan oleh kedua Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Samuel dan juga Bapak Pendeta Andreas Catur.
Dan sembari lilin ini dinyalakan, mari kita juga mengungkapkan syukur kita, rasa sukacita kita atas penyertaan Tuhan ini dengan kita menaikkan pujian. Selamat ulang tahun GKI Damai yang tercinta. Mari kita naikkan pujian ini. Selamat ulang tahun GKI Damai yang tercinta. Tuhan anugerahkan gereja yang setia. Bertumbuhlah sepanjang usiamu, dewasa dalam tiap lakumu, hingga cahaya kau bawa selalu menerangi dunia. Selamat ulang tahun GKI Damai yang tercinta. Tuhan anugerahkan gereja yang setia. Bertumbuhlah sepanjang usiamu, dewasa dalam tiap lakumu, hingga cahaya kau bawa selalu menerangi dunia. Menerangi dunia. Menerangi dunia. Bapak Pendeta Samuel akan memimpin kita di dalam doa persembahan sekaligus syukur atas ulang tahun gereja kita. Bapa, kami bersyukur atas panggilan-Mu yang menanam dan menumbuhkan. Tidak sekedar kami ini menjadi penikmat, namun juga diajak untuk memberi. Kami tak hanya mau dilayani, tetapi kami juga mau melayani. Bapa, jangan biarkan bangunan gereja ini dingin, kosong, atau sekedar menjadi tontonan. Bapa, kami rindu supaya kami semua bersama-sama melayani. Sekarang ini ya Bapa, bukan nanti ketika waktu itu sudah tak ada lagi. Sesungguhnya tak ada di antara kami yang terbesar, tidak juga yang terkecil, karena setiap kami lengkapi, agar rapi tersusun, diikat menyatu, dan pelayanan oleh semua bagian menjadi sesuatu yang saling menguatkan. Bawalah GKI Damai bukan hanya melihat ke dalam, karena untuk itulah GKI Damai Tuhan letakkan di kota Surabaya, di Jawa Timur, dan di Indonesia. Maka berikanlah kepekaan apa yang sedang terjadi dengan bangsa ini. Biarlah kami bukan hanya melihat dengan tatapan dingin, tetapi kami segera bergerak dan memberi diri. Karena gereja ini ada supaya menjadi bagian dari tangan Tuhan yang membalut dan merawat. Karena itu Bapa, hari ini melalui persembahan yang kami berikan ini, menjadi simbol dari sepanjang kehidupan kami, di mana kami sebagai gereja Tuhan mau mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk 27 tahun ini. Kiranya Engkau terus berjalan di depan kami, dan kami mau mengiring Engkau, karena sesungguhnya untuk itulah kami ada di dunia ini. Kami menyerahkan seluruh persembahan kami di dalam Kristus Sang Kepala Gereja. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengangkat pujian sebagai pujian pengutusan, tenanglah kini hatiku.
yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah jemaat GKI Darmo Permai yang selalu bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Kami mau senantiasa menjadi saksinya. Terpujilah nama Tuhan yang menuntun kita untuk tetap tenang dan pasti menang. Dari kini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.